Nama saya adalah Rudi Arianto Marantika. Bingung kan? Rudi Arianto tapi Marantika. Mana ini, Jawa atau Ambon? Oke. Mami saya Jawa, orang Surabaya. Papi saya Ambon, Fam Marantika. Marantikaku dari mana? Marantikaku dari papiku nomor 1, Om Bruri Marantika nomor 2. Jadi bapak muda ya, bapak muda. Nah, itu dia, itu Marantika saya. Lalu saya menikah dengan orang dari Sumatera Utara, dari Tanah Karo. Berdiri. Nah, ini dia, Buru Ginting. Buru Ginting suka. Ini ya menjua-jua. Ya kalau orang Karo menjua-jua gitu kan. Oke. Bisa Pak udah tayangin fotonya udah. Ini dia. Anak saya 2. Yang nomor 1 namanya Boarnerges Epaphroditus Marantika. Hari ini nggak bisa hadir karena sedang pendidikan di Akademi Kepolisian di Semarang. Dan hari ini udah tingkat keempat, tapi lagi Latsi Tardanus di IKN di Kalimantan Timur selama sebulan. Dari tanggal 30 April sampai nanti mungkin tanggal 1 atau tanggal 5 Juni balik ke Semarang. Doakan nanti udah lulus skripsinya, dapat nilai A. Nanti kemudian di wisuda tanggal 26 Juni, terus tanggal 15 atau 16 Juli dilantik di istana. Mudah-mudahan di istana di Jakarta supaya dekat. Kalau IKN lumayan jauh, ongkosnya transportnya lumayan jauh. Ini anak saya, puji Tuhan, puji Tuhan, masuk akal kapol hanya dengan modal dengkul dan jidat, sujud maksudnya, berdoa, nggak ada koneksi, nggak ada uang, nggak ada, benar-benar murni karena kasih karunia Tuhan, dan dia tembus, itu mukjizat. Dan anak saya nomor 2, Budi, ini dia. Kami anak 2, namanya Gloria Sade Serafi Marantika. Ya, saat ini dia semester 2, mau naik semester 3 di Fakultas Kedokteran Gigi di Mustopo Beragama di Ulu Jami. Kampus pusatnya di Hang Lekir ya, di Hang Lekir belakangnya Senayan City. Itulah anak saya di Fakultas Kedokteran Gigi. Lalu saya waktu nikah dengan Buru Ginting ini pesta adat, dapat lagi marga, kehormatan di Tanah Karo, perangin angin dari Sukatendel. Jadi namaku Rudi Arianto Marantika, perangin angin Sukatendel. Jadi di Tanah Karo aku udah sah, aku udah sah. Ya itu aja kenalan saya. Itu tadi fotonya ada bulangnya. Oke, mari kita buka satu firman Tuhan. Sudah ya, sudah kenal ya, makanya puji nama Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat pertama. Sampai ayat yang ke-7. Sudah dapat ya? Ya. Kitab Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai ayat ke-7, demikian firman Tuhan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi itu dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Baca bersama saya, 2, 3. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat ke-5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia.
Kita kemarin merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia sedang menyediakan 2024 tahun lalu, dia sudah menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Tempat bagi kita semua. Pandai menjaga kekudusan yang hidup sampai titik nafas terakhir. Menjaga kekudusan dan menjalankan dengan taat seluruh firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam rumah Bapa di surga karena Tuhan sudah menyiapkan rumah bagi kita. Betul? Ya. Saya mau kisahkan sedikit. Tanggal 8 kemarin, tanggal 8 hari Rabu, saya pelayanan masuk rumah baru. Ternyata rumah baru ini dihuni oleh orang yang masih Buddha. Dari jam 11 siang selesai jam 5 sore. Karena apa? Karena masih Buddha. Dan akhirnya orang tersebut menerima Tuhan Yesus Kristus. Seorang ibu dan seorang anak yang umur 30 tahun, anak laki-laki. Wah, jiwaku bergetar karena yang undang aku Kristen, ternyata dia temannya masih Buddha. Begitu aku beritakan Injil, dia baca Alkitab, wah, saya gencar sekali. Jam 11 sampai jam 5 sore. Karena tugas kita adalah memberitakan Injil, membawa jika kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana itu? Kok Yesus dikhianati muridnya? Ya kan? Saya mau katakan kepada kita semua. Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus secara face to face, secara audible. Petrus, aku akan kujadikan engkau manusia. Betul? Thomas pun demikian. Kemudian semua muridnya 12 rasul termasuk Yudas pun demikian. Dipanggil Yesus face to face. Kemudian mengikut Yesus selama berapa? 3,5 tahun lamanya bergaul karib dengan Yesus. Di mana Yesus, di situ mereka. Yesus tidur, di situ juga mereka. Yesus makan, di situlah juga mereka. Lalu Yesus memberikan perjamuan kudus, perjamuan suci, di situ juga mereka. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat Yesus prosesi penangkapan di Taman Getsemani, Yudaslah yang mengkhianati Yesus demi 30 uang perak. Mengkhianati Yesus. Pas saat ditangkap, ya menebas kepala telinga dari seorang yang menangkap. Lalu terus, jangan. Kau pikir aku tidak bisa mengutus pasukan 12 malaikat? Betul ya? Terus telinganya ditaruh lagi. Tapi setelah itu, setelah Yesus ditangkap, dihajar, dipukul, dicaci, dimaki, ditendang sampai muka yang terlihat tidak berbentuk berubah. Pada saat kemudian Petrus dari jauh lihat Yesus disiksa, mereka ketakutan, Petrus ketakutan. Seorang budak perempuan berkata ke Petrus, engkau salah satu dari pengikut orang itu. Apa jawab Petrus? Aku tidak kenal orang itu. Padahal waktu perjamuan terakhir bersama Yesus, Tuhan Yesus sudah katakan kepada Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Kemana lagi murid-murid yang lain? Ada satu murid yang kemudian lari, ditangkap bajunya robek, ditangkap celananya robek sehingga lari telanjang. Kemana mereka semua pada saat itu ditangkap, dicaci, dimaki, pada saat dicambuk? Kemana mereka semua? Pada saat dipakukan di kayu salib, tangannya, kakinya, lambungnya, kemana mereka semua? Murid-murid Yesus. Pada saat orang buta melihat,
Orang bisu bicara, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, Lazarus yang mati bangkit dari orang mati, dan mereka semua berkata, Yesus engkau Mesias, Yesus engkau Allah. Mereka bersuka cita, betul? Mereka taruh daun-daun palem pada saat Yesus naik keledai. Tapi pada saat Yesus disalibkan, kemana mereka? Kemana yang setahun sakit pendarahan wanita? Kemana Maria atau yang diselamatkan karena berzina? Kemana mereka semua? Mereka semua tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan di hadapan para prajurit, di hadapan rakyat pada saat itu. Karena apa? Mereka semua ketakutan. Karena takut apa? Takut ditangkap, lalu dihukum mati di mana? Di kayu salib. Mereka nggak mau berani mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Pada saat Yesus sedang disalibkan, pada saat Yesus sedang menderita, mereka tidak berani mengaku Yesus adalah Tuhan. Bayangkan perasaan Yesus pada waktu itu. Kebayang nggak Bapak Ibu kasih Tuhan? Dia dikhianati muridnya, Yudas, sakit sekali dalam. Lalu di situ dia butuh pembelaan. Gak ada satu pun muridnya, rasul-rasul itu, yang mengaku Yesus Tuhan dan membela. Gak ada yang berani. Dia sendirian. Makanya waktu di Taman Getsemani dia berdoa, keringatnya seperti darah, dan berkata, Bapa, jikalau mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku sampai 3 kali. Betul? Lalu kemudian biarlah kehendakmu yang jadi. Karena apa? Dia tahu dia akan sendirian. Yang dia takutkan, dia sebelum disalibkan, Tuhan Yesus akan mati di tengah jalan. Ingat loh, berapa cambukan yang saya lupa ya. Tuhan Yesus cambuk, berapa cambukannya? Ya, 39 kali cambukan ya. 39 kali cambukan itu kayak mata kail. 3 tuh, pecutannya 3. Itu kan ditarik ya. Ditarik, itu baja itu loh, kayaknya tajam gede, di punggungnya ditarik itu nancep nih ke daging di punggung, langsung begitu tarik, pung, ada apa? Ada kulit dan daging yang tercabik dan berdarahlah dia. 39 kali cambukan, katakan demikian. 30 kali 3, 90. Betul? 9 kali 3, 27. 117 luka di punggung. Kalau kita lecek dikit keringet, sakit kan? Sakit. Ini 117 luka di punggung yang menganga. Mukanya sudah luar biasa. Badannya sudah dari jam 3 subuh sampai jam 3 sore dia disalibkan dan mati. Wajarlah. Salib itu berat 70 sampai 100 kilo kurang lebih. Dia gotong naik taman Golgota. Bukit Golgota, betul? Kegesek-gesek. Sakitkah? Tapi ada namanya. Bukan Simon Petrus. Simon siapa? Simon dari Kirene. Ada Simon dari Kirene. Kemana Simon Petrus? Kemana Andreas? Kemana Timotius? Kemana Thomas? Kemana? Tapi ada Simon dari Kirene ditangkap oleh prajurit untuk membantu Yesus memikul salib sampai bukit Golgota. Karya Yesus hampir gagal di kayu salib. Karena apa? Gak ada yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Saat dia mau dikandung oleh Bunda Maria, Gabriel datang kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan, engkau akan mengandung dan melahirkan bayi Yesus, yaitu Mesias. Betul ya? Betul ya? Saat Yesus dibaptis, ada seperti burung merpati turun, betul? Dan dari surga berkata apa? Inilah anakku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pengakuan dari surga. Pada saat Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, dan semua orang berkata, Yesus rabuni aku supaya aku dapat melihat. Yesus tahirkan aku supaya aku dapat tahir dari kusta. Yesus sembuhkan aku supaya aku sembuh dari lumpuh, karena engkau Tuhan. Mengaku semua adalah Yesus sebagai Tuhan. Pengakuan di bumi
pengakuan di sorga. Betul? Kenapa Yesus disalib? Disalib ya? Kenapa Yesus salib? Yesus salib digantung. Betul? Yesus disalib digantung. Maksudnya apa? Dia ditolak di bumi. Gak layak menginjak kaki bumi. Sudah disidang oleh penguasa waktu itu. Dan murid-muridnya juga gak berani membela. Bahkan Yudas pun berkhianat. Yesus disalib ditolak di bumi. Makanya dia digantung antara bumi dan langit. Betul ya? Ingat perkataan Yesus? Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus ditolak oleh Bapaknya. Waktu dibaptis, Yesus Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi pada saat Yesus disalibkan, Bapa di sorga menolak dia. Karena apa? Yesus sedang menanggung kutuk dosa umat manusia sampai dosa kita pada hari ini. Dia menanggung dia di kayu salib. Sehingga dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dan orang-orang banyak berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Betul? Dia ditolak di bumi. Dia ditolak surga. Dan hampir karyanya gagal. Kenapa saya bilang hampir karya gagal? Dan yang luar biasa adalah dia disalibkan antara dua penyamun. Alkitab tidak mencatat sebelah kanan atau sebelah kiri. Anggaplah yang sebelah kiri yang jahat ya, dan sebelah kanan yang baik. Betul ya? Anggap ya, anggap. Tapi nggak ada di Alkitab terus gitu. Penyamun berkata, kalau kau Allah, kalau kau Mesias, apa katanya? Turun dari salibmu dan selamatkanlah kami. Sombong. Ya kan? Berkata, Yesus yang menciptakan manusia, bro. Manusia berkata dia begitu. Turun salibmu, selamatkan kami. Dia memberitakan Yesus yang menciptakan. Kata, wih, Tuhan Yesus ngomong gini, ntar lo ya, gue sikat lo. Dia gak bilang begitu Yesus. Dia santai, dia diam. Puji nama Tuhan. Salah satu penyamun, dia berkata apa? Gak pantas bicara seperti itu. Betul? Kita memang layak. Karena kita pembunuh, kita perampok, kita layak dihukum mati. Tapi orang ini tidak ada salahnya. Puji Tuhan! Ada pembelaan. Bukan dari murid-murid yang dipanggil secara spesial, face to face. Bukan dari murid-murid yang merasakan pada saat itu makan bareng bersama Tuhan Yesus. Yang melihat bagaimana orang buta melihat, orang bisu bicara, orang tuli mendengar, orang kusta ditahirkan, orang lumpuh berjalan, bahkan Lazarus yang mati dibangkitkan. Bukan pernyataan itu, bukan dari murid-murid itu, bukan. Dari siapa? Dari seorang pembunuh, seorang perampok yang 3,5 tahun tidak bersama-sama dengan Yesus. Ada di mana mereka? Ada di mana perampok ini? Mereka sibuk rapat untuk merencanakan kejahatan. Mereka sibuk untuk melakukan apa? Kejahatan, membunuh dan merampok. Tetapi yang satu mendengar, ya Yesus melakukan banyak mujizat. Tetapi yang satu berkata, songong. Betul? Kalau engkau Mesias, turun dari salib mau selamatkan kami. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Yang satu responnya, hatinya berharapan, kesempatan tidak datang 2 kali. Di detik-detik nadir hidup mereka, yang satu melewatkan kesempatan itu, yang satu menggunakan kesempatan itu dengan sangat cerdas, dengan hati yang remuk redam, dan berkata, Yesus, apa? Ingatlah akan aku
pada saat engkau di Firdaus. Yohanes pasal 14. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke situ. Setelah aku pergi ke situ, aku akan menyediakan tempat bagimu. Adakah sang penyamun ini bersama Yesus saat itu? Tidak ada. Yang ada siapa? Thomas, salah satunya. Dia berkata, bagaimana Tuhan kami tahu jalan ke situ? Yang satu berkata, penyamun, Yesus. Ingat dia belain Yesus. Lalu berkata, Yesus, ingat aku. Ingat aku pada saat engkau di Firdaus. Berarti menandakan apa? Di iman yang melampaui iman daripada 12 rasul tersebut. Dia berkata, Yesus engkau yang bertata di sorga. Yesus engkau yang berkuasa di sorga. Engkau yang berkuasa sungguh-sungguh untuk bisa memasukkan satu jiwa masuk dalam kerajaan sorga. Betul? Dan apa jawab Yesus? Apa jawab Yesus? Hari ini. Keren loh. Hari ini engkau ada bersama aku di Firdaus. Seorang penyamun yang 3,5 tahun zaman hidup Yesus tidak bersama Yesus, hidup dengan penuh kejahatan. Tapi ada satu nyanyian, tak kau pandang hina hati yang hancur. Betul? Seorang penyamun nih hatinya hancur, redam di hadapan Tuhan. Aku mau mati, aku takut masuk neraka. Ini ada Yesus, kesempatan disalibkan bersama dengan aku. Aku tidak akan menyia-nyiakan itu. Dan aku akan bela dia. Dan aku percaya Yesus adalah yang ampunya surga, yang membuat semua orang bisa masuk ke surga asal memiliki hati yang iman yang kokoh, hati yang remuk di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan hargai. Setelah itu semua, sebelum itu dia berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Termasuk pada murid-muridnya. Lalu setelah ada pengakuan daripada salah seorang penyamun tersebut, hanya satu orang sudah cukup, karya tidak gagal. Dan dia berkata apa? Tetelestai, artinya sudah genap, sudah selesai. Apa? Karena ada satu yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan yang punya sorga. Siapa dia? Seorang penyamun, pembunuh, perampok. Murid-muridnya kemana? Murid-muridnya tidak mengaku Yesus. Mengaku Yesus sebagai Tuhan pada saat Yesus masih segar. Pada saat Yesus melakukan mujizat. Tetapi penyamun ini mengaku Yesus pada saat apa? Pada saat Yesus dititik nadir sebagai manusia, menanggung dosa dan tidak melakukan mujizat apapun. Mukanya hancur, punggungnya hancur. Tapi dia bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Setelah itu dia berkata, Tetelestai, sudah genap. Lalu dia berkata apa? Bapa, ke dalam tanganku kuserahkan nyawaku. Setelah ada pengakuan itu, barulah ada kalimat Tetelestai. Lalu kemudian dia menyerahkan nyawanya jam 3 sore. Ya, selesai. Gempa bumi. Yang saya mau katakan, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, keselamatan bisa hilang. Keselamatan memang kekal pada saat kita terima Tuhan Yesus. Tapi pada saat kita terima Yesus, kita dicatat dalam kitab buku kehidupan. Betul? Tapi ingat Yudas ada di mana dia? Menyangkal Yesus dan tidak menyesal. Menyesal tapi tidak bertobat. Ngapain dia? Bunuh diri, gantung diri. Kemana dia sekarang? Di tempat yang enak.
Beda Petrus. Yesus bangkit dari antara mati. Dia menampakkan dirinya kepada banyak orang. Petrus, gue samperin dia. Petrus, Petrus. Gue bilang apa lu kan lu songo dan gue bilang 3 kali lu nyangkal gue. Semuanya berkokok lu bandel lu. Sekarang mau apa lu? Nggak ada Yesus berkata begitu. Ya kan? Nggak ada Yesus berkata begitu. Dia ajak makan bersama-sama Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali? 3 kali. Sampai dia akhirnya menangis dan menyesal tetapi tergerak. Setelah Yesus naik ke surga, apa yang mereka lakukan? Mereka kumpul, betul? Menunggu pencurahan Roh Kudus. Sebentar kita akan merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Dari situ Petrus berapi-api, berkobar-kobar, memberitakan Injil. Sekali berkhotbah 3.000 bertobat, sekali berkhotbah 4.000 bertobat. Luar biasa kan? Thomas yang tadi disebut, dari mana kami tahu jalannya, kata Thomas. Betul? Begitu diceritain ke teman-temannya, penampakan Yesus kepada murid-murid lagi berdoa, dia nggak ada di situ. Lalu dia berkata, aku nggak percaya lah. Mana ada bro, orang sudah mati bangkit bro. Mana ada bro. Nggak, gue nggak percaya. Kalau gue percaya, kalau apa? Gue tunjukin tuh jariku ke telapak yang tertusuk, kaki yang tertusuk, lambung yang tertusuk, baru gue percaya. Wih, Yesus ditantangin bro. Pembunuh tadi gak nantangin Yesus bro, cuma yang satu doang. Ini Thomas yang 3,5 tahun bersama-sama Yesus nantangin Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari orang mati dan sudah banyak kesaksian. Ngeri kali bah. Ya kan? Tapi Yesus tuh kasihnya luar biasa. Apa yang terjadi? Dia tampakkan diri kepada Thomas. Thomas, cucukkan jarimu. Ayo ke tanganku. Cucukkan ke lambungku. Jangan tidak percaya lagi. Betul? Tuhan Yesus berkata apa? Berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Kasih Yesus luar biasa. Kasih Yesus luar biasa. Kalau dia mau dendam, kalau dia mau dijengkel, kalau dia penuh amarah, dendam, amarah, kesumat. Thomas sudah disikat, Petrus sudah disikat, tapi enggak. Ada nyanyiannya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasih Yesus besar melebihi apapun. Yang saya mau katakan Bapak kasih Tuhan, keselamatan kita bisa hilang kalau kita sembarangan dalam hidup ini. Kita sudah dicatat di kitab buku kehidupan di surga, bisa terhapus kalau kita sembarangan dalam hidup ini. Tapi aku percaya Jemaat Gereja GGP di bawah pembinaan Bapak Pendeta John Pinara dan Ibu, semuanya orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Semuanya kita akan masuk dalam kerajaan surga yang kudus mulia. Amin. Sedikit amin ya. Gak kompak. Percaya ya, pasti masuk surga. Amin. Haleluya. Jangan sia-siakan karya terbesar Tuhan Yesus di kayu salib. Jangan sia-siakan. Murid-muridnya 3,5 tahun, kita tidak pernah melihat. Kita tidak pernah lihat pada saat Yesus membangkitkan orang mati, pada saat Yesus menyembuhkan orang sakit. Kita tidak pernah melihat. Tapi kata Tuhan, berbahagialah orang yang tetap percaya walaupun tidak melihat. Mari Bapak kasih Tuhan, iman kita bangkitkan. Hari Pentakosta sudah sedikit lagi. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 49. Coba kita bukakan. Ada? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9.
Sudah dapat ayat terakhir? Sudah dapat ya? Saya bacakan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh awan, oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Sudah dapat? Saya bacakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi, baca bersama saya, 2-3. Beberapa orang ragu-ragu. Ngeri kali, bah. Ngeri banget. Sudah mereka lihat itu Thomas sudah menunjukkan, masih beberapa orang dari 11 murid masih apa? Ragu-ragu, ngeri kali. Bahasa Medan. Ngeri kali. Itu udah ketemu Yesus dulu di Bukit Galilea. Yang sebentar sebagian menyembah, sebagian lagi ragu-ragu. Wow, betapa pemikirannya, hatinya sedang apa? Ditutupi kegelapan, keraguan, kebimbangan. Kita baca ayat selanjutnya. Baca bersama saya. 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuberitakan kepadamu, dan ketahuilah aku menyeret kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kasih Yesus tidak marah kepada yang ragu-ragu, tetapi menguatkan dan tetap diberikan kasih karunia anugerah melihat Yesus terangkat di awan-awan permai sampai ketutup. Jangan Bapak Ibu kasih Tuhan ragu-ragu. Jangan pernah. Tapi percayalah sungguh, setiap kita yang mati dalam Tuhan, yang pandai menjaga kekudusan, taat dengan setia dan firman Tuhan, rajin ibadah, rajin kasih perpuluhan, rajin kasih persembahan, rajin berdoa, akan masuk dalam kerajaan surga, kudus, suci, mulia, dan rajin membaca Alkitab. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih.